menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Oke, shalom semua teman-teman. Apa kabar? Abang harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan selalu sukacita ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi dari satu tokoh Alkitab yang namanya ini udah nggak asing lagi di telinga teman-teman. Udah sangat familiar, bahkan sering didengar ceritanya. Dan teman-teman pasti tahu semua deh tentang cerita dari satu tokoh Alkitab ini. Tapi sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita mau kenalan dulu. Karena katanya tak kenal maka kenalan. Setelah kenalan baru ada sayang. Biar kalian sayang sama abang juga. Oke? Ya. Nama abang Bang Febri Saragi. Ada yang marga Saragi di sini? Atau Boru Saragi? Ya, berarti kita saudaraan. Saudara. Tapi kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa. Kalian yang nggak Saragi juga tetap teman dan saudara abang. Oke, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama dari Mazmur pasalnya 51 ayat 3. Ini ayat hafalan. Tapi bacaan firman Tuhan kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-12. Oke teman-teman. Ayat hafalan kita dari Mazmur 51 ayat 3. Abang bacakan untuk kita semua ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah teman-teman, firman Tuhan ini ditulis langsung oleh Daud ketika Daud itu sedang berpuasa, bahkan sedang bergumul sama Tuhan. Kenapa dia bergumul? Nah teman-teman, di bacaan kita yang di 2 Samuel 12 ini, itu diceritakan bahwa satu kali itu ada seorang bernama Nathan. Nathan ini adalah hamba Tuhan, seorang nabi dan juga seorang sahabatnya Daud. Nah teman-teman, satu kali Tuhan utus Nathan ini datang kepada Daud untuk menegur Daud. Wah, ditegur karena apa Bang Febri? Nah, Daud itu melakukan dosa yang sangat besar, melukai hati Tuhan, membuat Tuhan marah dan membuat Tuhan sedih. Yaitu Daud menikahi Batseba, dan sedangkan Batseba itu adalah istri orang lain, istri dari pasukannya Daud sendiri. Nah Tuhan sangat murka nih teman-teman. Bahkan bukan cuma menikahi, tapi Daud juga menghamili, bahkan Batseba pun akan segera melahirkan seorang anak. Nah teman-teman bisa bayangkan bagaimana seorang raja yang besar, yang agung, yang dihormati, bahkan Alkitab bilang setiap berperang dia menang terus. Ketika dia melakukan kesalahan, apakah ada yang berani menegur dia? Apakah ada yang berani mengoreksi dia? Nah Tuhan mengutus Nathan. Karena Nathan ini selain seorang nabi, dia juga adalah seorang sahabatnya Daud. Kalau sahabat dengan sahabat ngomong pasti didengar, pasti lebih dihargai, lebih didengerin. Nah tapi teman-teman, Nathan ini menegurnya nggak langsung, Daud kamu bersalah ya. Tidak begitu teman-teman. Tapi Nathan memulainya dengan sebuah perumpamaan. Di bacaan kita ini di 2 Samuel 12 dikatakan bahwa Nathan memulainya dengan sebuah cerita bahwa ada 2 orang dalam satu kota. Yang satu itu orang yang kaya dan yang satu itu orang yang miskin. Nah orang kaya ini dia mempunyai banyak kambing domba, banyak lembu sapi, pokoknya banyak ternaknya. Sedangkan si miskin ini gak punya apa-apa, selain cuma seekor anak domba betina yang kecil. Itu juga dibeli lalu dia pelihara. Nah satu kali datang seorang tamu, orang kaya ini kedatangan tamu, tapi dia gak mau menyembelih begitu banyak kambing dombanya. Karena dia merasa sayang sama kambing dombanya teman-teman. Akhirnya
Alkitab katakan dia merasa sayang mengambil seekor domba itu, terus dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi tamunya. Wah, ini kesalahan yang bagi Daud, wah ini si kaya ini harus dihukum ini. Masa dia punya kambing domba yang banyak, dia nggak mau potong kambing dombanya, dia malah ambil punya orang, lalu dia masak dan dia kasih sama tamunya. Nah teman-teman, mendengar cerita itu Daud sangat marah nih sama Nathan. Demi Tuhan yang hidup, orang yang kaya itu harus dihukum mati. Bahkan domba yang diculiknya tadi terus diganti 4 kali lipat. Wah, Daud begitu marah nih teman-teman mendengar cerita Nathan itu. Tapi Nathan bilang, sesungguhnya orang itu adalah engkau. Sesungguhnya engkaulah orang itu. Terus Nathan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan marah sama Daud, bagaimana Tuhan sebenarnya adalah yang mengurapi Daud menjadi raja dan membuat Daud itu menang dengan semua peperangan yang ada. Tapi Daud berani-beraninya melukai hati Tuhan, tapi Daud berani-beraninya membuat Tuhan sedih. Wah, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nathan, aku akan menghukum Daud, aku akan mengambil semua istri-istri Daud dan juga aku akan membunuh anak-anak Daud. Nah teman-teman, ketika Daud mendengar firman Tuhan itu, Daud langsung minta ampun sama Tuhan. Di ayatnya yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa-dosamu itu, engkau tidak akan mati. Wah teman-teman, ini menunjukkan bahwa Allah begitu Maha Pengasih dan sangat mengasihi Daud. Karena banyak rencana besar yang Tuhan sedang sediakan untuk dikerjakan Daud dan untuk keturunannya Daud. Tapi walaupun Allah itu adalah Allah yang kasih, dia juga adalah Allah yang adil. Dia harus tetap menghukum Daud karena Daud telah mencemarkan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa itu dan juga telah membuat murka Tuhan. Dosa Daud diampuni, kesalahan Daud diampuni, tapi teman-teman maaf saja tidak cukup, permintaan ampun saya tidak cukup, tapi harus ada hukuman yang harus diterima oleh Daud. Nah teman-teman, karena perbuatan Daud itu Alkitab katakan bahwa anak yang sedang dikandung Batseba itu akhirnya mati. Sebelumnya Daud itu berpuasa teman-teman, dia minta ampun sama Tuhan, dia menyerahkan semuanya, dirinya, hidupnya, dia minta ampun sama Tuhan, dia berpuasa. Tapi ternyata puasanya pun tidak merubah keputusan Tuhan. Puasanya justru membuat dia semakin dekat sama Tuhan. Dia semakin menyadari bahwa dia salah. Nah Mazmur tadi yang kita baca sebagai hafalan, itu Mazmur 51, itu semua ungkapan isi hati Daud ketika Daud bergumul sama Tuhan, ketika Daud berpuasa sama Tuhan. Nah ketika anak itu mati, akhirnya Daud pun bisa, bukan berarti dia senang, tapi dia bisa makan lagi, dia bisa bercerita lagi, tapi karena dia sudah tahu kalau dia akan menerima hukuman itu teman-teman. Tapi di bagian berikutnya bahwa Tuhan juga menjanjikan satu keturunan yang besar, dan keturunan-keturunan Daud ini masih ada sampai sekarang. Itu semua karena Daud masih mau menerima teguran, dia mau dikoreksi, dan terlebih dia mau tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri, mengakui dosanya, dan mau berbalik kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita mau belajar dari Daud. Bagaimana Daud yang mau dikoreksi, mau ditegur, baik itu oleh sahabatnya, baik itu juga oleh Nathan yang sebagai nabi juga. Dia mau ditegur, dia mau dikoreksi. Nah teman-teman, kita semua ini sangat butuh orang lain. Baik papa mama, kakak, tante, om, opung, atau siapa saja, guru-guru sekolah minggu. Kita masih sangat butuh orang lain untuk menegur kita ketika kita berbuat salah. Kita kadang nggak tahu kalau kita berbuat salah, kita lagi berbuat dosa, kita kadang nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menegur dan mengoreksi kita. Sama halnya kayak teman-teman lagi kerjakan PR, kerjakan tugas, kerjakan ujian. Ada guru yang mengoreksi ujian teman-teman. Kalau benar dikasih tanda centang, kalau salah dikasih tanda X atau tanda salah. Nah itu gunanya orang-orang di sekitar kita untuk memberitahukan bahwa kita sedang berbuat salah. Nah teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus, kita juga harus bersedia ditegur, bersedia dikoreksi. Kata pepatah, orang yang bijak adalah orang yang mau dikoreksi, orang yang mau ditegur, orang yang mau dikasih tahu. Nah mungkin teman-teman saat ini merasa kalau udah dikasih tahu itu rasanya apaan sih, heboh banget sih, repot banget ngurus-ngurusi orang, kepo banget sama hidup orang. Nah mulai sekarang teman-teman, kita sudah dengar firman Tuhan. Ketika kita mau dikoreksi, kita mau datang sama Tuhan dan kita menyadari bahwa kita salah, kita berbalik sama Tuhan,
Tuhan akan memberkati hidup kita. Sama dengan Daud tadi. Nah, apa nih yang sedang teman-teman rasakan dan mungkin teman-teman juga sedang mengalami koreksi. Dimarahi mama, dimarahi papa, dimarahi kakak, dimarahi guru. Tidak selamanya karena mereka, bukan berarti karena kita dimarahi berarti mereka tidak sayang. Tidak teman-teman ya. Justru karena mereka sayang sama kita, mereka menegur kita sehingga kita tahu apa salah kita dan kita bisa berbalik sama Tuhan, kita bisa minta ampun sama Tuhan, kita lepas dari hukuman Tuhan dan terlebih kita menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Nah, pagi ini hari ini kita benar-benar mau belajar dari firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau dikoreksi. Anak-anak Tuhan yang mau ditegur, anak-anak Tuhan yang mau dikasih tahu, nggak bebal, nggak membangkang juga. Ya teman-teman ya, sekali lagi kita baca ayat firman Tuhan yang tadi jadi ayat hafalan di Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Tuhan itu Allah yang kasih, Tuhan kita juga Allah yang adil. Ketika teman-teman mengakui dosa, Ia tetap setia dan adil, dia mengampuni dosa teman-teman, tapi Tuhan juga menuntut perubahan dan pertobatan dari teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap rajin baca Alkitab, tetap jaga kesehatan, dan semangat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.